Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, rekan-rekan semua, tengah situasi yang masih sulit, kita sekarang masih menghadapi situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sobat-sobat semua, kita harus pandai-pandai memanfaatkan segala peluang untuk bisa bertahan, untuk menghadapi situasi yang sulit seperti ini, sobat-sobat. Sobat-sobat kenari lover, penggemar kenari, di sini saya akan berusaha memberikan trik beternak kenari yang mudah dan gampang. Mudah dan gampang karena apa? Beternak kenari tidak perlu tempat yang besar, tidak perlu tempat yang luas. Misal pun rekan-rekan sobat tidak punya tempat yang luas, tetap bisa. Dengan cara upaya ini, insya Allah bisa mendapat penghasilan dari beternak kenari yang cepat dan mudah dan gampang, sobat-sobat. Beternak kenari itu tidak memerlukan waktu yang luas karena kita bisa memakai sangkar atau kurungan yang bisa itu model box atau model gantungan, sobat-sobat. Nah, kalau yang model gantungan, nanti caranya kita taruh di gantungan, di atap. Kalau yang di dinding, bisa ditaruh di dinding, kotak-kotak itu, sobat. Di sini akan kami kupas gimana cara beternak kenari atau breeder kenari sehingga bisa berhasil dan sukses, sobat-sobat. Di sini pertama kita harus menyiapkan calon indukan, sobat-sobat. Pemilihan di sini kita nanti akan mencari ciri-ciri atau jenis burung untuk bahan indukan yang diharapkan cepat produksi dan cepat bisa bertelur dan mempunyai anakan, sobat-sobat. Karena apa? Diharapkan dengan cepat bertelur dan cepat menetas, kita akan segera mendapatkan hasilnya, sobat-sobat. Oke, sobat-sobat, nanti akan kami paparkan ciri-ciri kenari mana yang cepat bertelur dan yang agak susah bertelur, sobat-sobat. Karena di sini ada bermacam-macam jenis kenari, mulai jenis lokal, ada yang sampai tingkatan-tingkatan sampai F1, F2, F3, ada yang namanya Yorkshire yang besar seperti wortel itu, ada yang kenari yang mereknya kenari Vanci dan lain-lain, sobat-sobat. Di sini untuk sobat-sobat pemula, kami anjurkan untuk memilih kenari yang jenis lokal saja, sobat-sobat. Karena apa? Kenari lokal selain harganya murah dan kita gampang mendapatkan bahan-bahannya, sobat-sobat. Saya anjurkan lebih baik mencari jenis kenari lokal yang ciri-cirinya mempunyai bulu yang agak tipis. Jadi bulu-bulunya itu mempunyai ciri-ciri yang agak tipis, sobat-sobat. Karena apa? Kenari lokal yang mempunyai jenis ciri-ciri bulu tipis untuk calon betina atau calon indukan maksudnya, itu nanti diharapkan cepat bertelur, sobat-sobat. Karena apa? Dengan cepat bertelur, diharapkan nanti kita cepat dapat menikmati hasilnya. Dan untuk pemilihan pejantan, kami harapkan nanti pejantan yang sekiranya kita tidak sangsi, tidak ragu, kita lebih baik beli atau mendapatkan pejantan dari sobat-sobat atau rekan-rekan penangkar, sobat-sobat. Karena apa? Kalau dari penangkar atau peternak
itu biasanya kita jamin, bisa dijamin kalau ini pejantannya ini isi, maksudnya isi itu bisa membuai untuk betinanya. Kadang-kadang kalau kita tidak teliti, kita beli kenari pejantan itu ada yang kalau dibuat pejantan itu tidak bisa membuai sobat-sobat. Artinya telur-telur itu nanti tidak akan berisi atau menetas alias kopong sobat-sobat. Jadi tidak bisa membuai. Kalau dijodohkan sih mau ya jodoh, ada perkawinan, tetapi nanti setelah umur 14 hari sampai 15 hari biasanya pengeraman kenari itu tidak sesuai dengan kita harapkan. Nanti hasilnya akan bening-bening saudara. Bening-bening alias tidak isi. Nah, di sini saya sarankan untuk memilih pejantan yang istilahnya dijamin isi, bisa ke peternak atau penangkar. Karena apa? Biasanya kalau kita ke peternak atau penangkar, biasanya kalau ada permasalahan atau kita pakai pejantan tidak isi, biasanya nanti dia bersedia untuk menukar. Demikian sobat-sobat. Jadi kalau kita sudah dijamin atau itu pejantannya nanti berisi, diharapkan kita bisa mempersingkat waktu yang kita harapkan. Misalnya kita jodohkan dan bisa bertelur untuk betinanya, dan dijamin telur itu akan menetas sobat-sobat. Karena ini di hari sini tuh kenari itu ada yang pejantan itu ada yang istilahnya isi dan tidak isi. Nah, karena itu sobat-sobat penggemar kenari semua, saya anjurkan untuk pemilihan pejantan yang istilahnya dijamin isi. Untuk calon indukan betina, saya sarankan untuk memilih bulu yang agak tipis. Diharapkan untuk bulu yang tipis itu cepat produksi. Biasanya gitu guys, sobat-sobat kenari, penggemar kenari semua, biasanya ciri-cirinya itu. Jangan lupa tonton terus video-video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, biar nanti akan kami kirim video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat penggemar pecinta kenari, di sini saya akan melanjutkan trik-trik dan cara-cara bagaimana berternak kenari dengan cepat dan kita cepat mendapatkan hasilnya. Video-video yang sebelumnya kita kupas, kita bahas masalah pemilihan calon indukan dan calon untuk pejantan. Di sini sobat-sobat akan kami tunjukkan cara-cara beternak kenari yang tidak memerlukan tempat yang luas. Kita bisa menyalurkan hobi sekaligus mendapatkan penghasilan. Ini guys, sobat-sobat penggemar kenari, kalau kita tidak mempunyai tempat yang luas, kita bisa mengadakan atau kita bisa membuat untuk penangkaran di tempat yang sempit. Caranya dengan media atau sangkar gantung sobat-sobat. Ini caranya. Nah, ini sobat-sobat, sebagai contoh aja, ini semuanya digantung sobat-sobat. Kita bisa memanfaatkan tempat kita yang tidak begitu luas, sehingga kita bisa menyalurkan hobi kita sekaligus dapat
penghasilan dari hobi tersebut dengan beternak kenari. Ini sobat-sobat, ini juga termasuk contoh yang digantung sobat-sobat pecinta kenari, penggemar kenari semua. Nah, ini semuanya digantung di dinding sobat-sobat. Karena biasanya itu kalau tempat kita tidak begitu luas, kita bingung, kita susah untuk cari tempat di mana ya kalau tidak punya tempat. Kalau ditempel di dinding, nanti khawatir dinding kita kotor atau biasanya ada semut-semut yang mengganggu. Nah, untuk solusi kita cari sangkar atau kurungan yang bisa digantung sobat-sobat untuk beternak. Video-video yang terdahulu kita mendapatkan ilmu dari pemilihan jenis indukan dan pejantan. Terus sarana apa saja untuk pendukung supaya kita cepat bisa menikmati hasilnya dari beternak kenari. Yang pertama tentu adalah indukan yang tempo hari kita bahas dulu, indukan yang cepat berproduksi, yaitu ciri-cirinya kemarin kita sudah kupas. Untuk media kurungan ini kalau sobat-sobat jeli, teliti itu sobat-sobat bisa membeli yang kurungan tidak harus baru sobat-sobat. Beli kurungan yang bekas pun, yang penting ruji-ruji atau kurungannya tidak bolong atau tidak patah rujinya, itu bisa kita pakai sobat. Untuk sarannya pertama kurungan atau sangkar gantung ini. Kemudian untuk sarana persiapan susoh atau istilahnya ada yang orang nyebut ini susoh. Kalau jenis serat nanas ini kita beli di toko-toko banyak guys. Nah, ini susoh ini kita ingin praktis tinggal beli aja banyak. Kalau yang jenis ini adalah dari bahan bekasnya karung goni yang udah bekas guys. Kita gunting, kita potong, kemudian kita lepas. Nah, kita lepas, kita tarik yang anyaman-anyaman itu bisa dijadikan untuk alternatif susuhnya itu sobat-sobat, susuhnya untuk nanti tempat bertelurnya. Sedangkan untuk tempatnya ini sobat-sobat, untuk tempatnya ini nanti kita pilih yang kotak ini aja yang praktis. Ini tinggal dicentelkan di kurungannya nanti ini. Nah, tinggal dicentelkan. Nah, nanti posisinya gini. Nah, ini sobat-sobat, contoh yang sudah ada centelan. Nah, itu. Nanti kita tinggal nyentelkan. Nah, ini sobat, kebetulan ini jenis kenari yang istilahnya tembean. Tembean itu istilahnya masih doro atau belum pernah bertelur. Nah, ini contohnya guys. Ini sepertinya sudah mulai mau bertelur ini. Karena apa? Kita taruh serabut di bawahnya ini sudah ini dicucui atau dibawa ke atas untuk sarang guys. Kalau sudah begini, nanti kita tinggal menyiapkan untuk pejantannya. Untuk pejantan, kalau bisa kita pilih yang pejantan benar-benar sudah terbukti bisa membuahi atau sudah isi. Ini contoh pejantannya guys. Nah, ini kebetulan warnanya jenis panda. Ini kita siapkan. Biasanya kalau sudah ngusungnya ler atau membuat sarang di kotaknya, tidak perlu lama lagi. Kalau kita taruh
bejantannya kita campur nanti dalamnya ini, insya Allah cepat bertelur guys. Diharapkan kalau sudah ada tanda-tanda membuat sangkar ini, kita tidak perlu lama-lama untuk mencampur bejantannya. Karena untuk kenari, bejantan bisa dibuat untuk beberapa babon atau indukan kenari betina guys. Nah, dengan demikian kita bisa menghemat, jadi kita tidak perlu punya bejantan yang banyak. Demikian guys trik dan cara gimana bisa beternak kenari dengan cepat guys. Nah, ini ciri-cirinya. Ya sudah bunyi guys, sama-sama istilahnya sama-sama mau kalau dijodohkan guys. Oke guys, sobat-sobat semua, silakan like, comment, and subscribe video-video dari saya. Tunggu trik-trik beternak kenari dengan cepat dan mudah untuk selanjutnya.